Si Uci kan bekas dulunya bandel banget, masa sekarang kayak gitu, nggak mungkin. Isun Bandung-Bandung gini, ibu guru bapak guru gaji saya $, Bu. Ibu rumah tangga itu tuh jangan takut mimpi kalian tuh dibatasi dengan status itu. Giro lupa ngopi pasti Fatek Podcast. Woohoo! Balik lagi di Ngopi Pasti. Kali ini kita kedatangan Batur Lawas Isun. Batur Lawas. Apa Ira nggak ngakuin? Apa Ira nggak ngakuin? Teman SMA ada Suci Faradita. Mbok. Masih sama kan nama Ira, Suci Faradita? Itu sebenarnya udah ganti jadi Barbara. Itu nama hits Isun sekarang, Ira nggak tahu kan? Emang ada barbaranya? Barbara. Emang apa sih, kenapa barbar? Karena Isun tuh wanita barbar. Barbara. Ira nyiptain dewek jangan-jangan ya, Bok. Ngarang-ngarang, Bok. Uci, halo, apa kabar, Bok? Alhamdulillah luar biasa. Masih begini badannya. Penuh gak sih kita? Sesak gak? Wah, ruangan podcast kali ini Gempa ada sesak. Gak ada space tuh, Bok. Iya, gak ada space bener. gitu, isinya kita semua. Bener, udah gitu hidung kita kan boros semua oksigen ya. Kayaknya tuh mengap. Aduh, kasian ya mas editor. Mohon dimaklum ya mas, ini 2 bolem lagi on air. Beginilah situasi. Bolem Ira Bekang, bolem, Bok. Di Irat kan sama kita 2 bolem. Oh iya benar. Jangan menghilangkan identitas Anda, Bok. Iya. Kita ada tagline-nya gak sih? Apa sih? Gak ada ya? Gak ada. Bikinlah 2 bolem. Apa tuh? Gak tahu. Ayo dadakan bikin gitu, keluarkan kreativitas. 2 bolem membulat bersama. Membulat bersama. Wong Edan. Uci. Halo. Sibuk apa ini? Ibu rumah tangga 2 anak yang apa tuh? Beraneka profesi. Beraneka aktivitas gitu loh. Gak ada pegel-pegelnya sih, Ira. Dibilang gak ada pegel-pegelnya, pegel banget, Bok. Cuman kenapa orang nyangkanya Isun gak pegel? Karena postur Isun segitu-gitu baik. Bohong, dia Uci tuh capek. Orang masih gembrot begitu. Iya, kenapa sih orang-orang tuh identiknya? Iya, padahal yang sih, iya, abis nyapu, ngepel, beresin rumah, ya jaburannya juga lihat dong. Segala ada, coy. Kalap. Iya, kadang orang gitu, Kak Ira nggak ada pegelnya atau apa, kayak gojek-gojek baik, ngojek kayak gitu, tapi nggak kurus-kurus gitu ya, nggak ada kolerasinya anjing. Iya, emang kalau orang capek gitu bakal mendadak kurus gitu ngurusin kan, enggak ya, Mbok? Enggak, tapi kan kita memang prinsipnya itu kalori yang keluar harus seimbang dengan kalori yang masuk. Enggak lah, kalori yang masuk harus lebih banyak daripada kalori yang keluar. Saking pengen dibilang happy terus, nggak pernah capek gitu. Itu namanya apa, Mbok? Pencitraan. Drama. Emang kita jago acting ya, Mbok? Iya. Pas dulu. Ceritain zaman SMA dulu sih. Tau gak sih kita gak pernah ngobrol gak sih zaman SMA? Emang Ira SMA sama Isun? Tai. Iya, jadi SMA 6 dong, kita harus membanggakan dong. SMA Negeri 6 Cirebon. Iya. Alma mater tercinta. Jadi dulu sebenarnya Isun tuh sengit, guys, sama Eka tuh. Bener, serius. Kenapa? Tau gak sih? Dia tuh baru bilang tadi pas di luar tuh, sebenarnya zaman dulu tuh Isun sengit kabar Ira. Tai. Kenapa Isun sengit bari Isun? Kenapa Ira? Kenapa Ira sengit bari Isun, Bok? Soalnya dulu tuh, aduh, ini ceritanya aib. Gak apa-apa lah, kita flashback buat lucu-lucuan gitu loh. Ya, kitanya juga kan sekarang udah akur-akur aja, malah duet kan, jadi 2 bolem. Jadi dulu tuh deweknya tuh ya ngekek dikit. Dia tuh kayak soulmate-soulmatean sama selingkuhannya pacar Isun, guys. Jadi emang itu selingkuh? Ya Allah. Enggak coba. Kita nggak sebut nama di sini, kita nggak sebut nama. Iya, dan nggak usah ada editan ya, semua nggak usah disensor, termasukin aja. Iya, ya, Mbok. Jadi yang penting jangan sebut merek, awas. Iya. Jadi Sun taunya ya si cowok itu tuh udahan sama Iranya, Mbok. Ya kan itu kan taktik kebuaya. Oh iya, buaya dari zaman dulu udah ada ya. Iya, udah ada dong, Mbok. Oh, itu jadi sebenarnya kalian tuh masih teknik klasik kan begitu. Aku udah putus sama dia. Jadi kita bisa kali jalan gitu. Terus Ira tuh yang dukung-dukung gitu kan. Terus Isunnya jadi sengit. Kan Isun kan gak tahu kalau kan dia bilangnya ya udahan. Ya Isun juga gak tahu Ira tahu apa enggak Isun udahan. Makanya Isun sengit, Mbok, paham
Paham gak sih? Padahal kan itu deketnya sama temen Isun, kenapa Ira sengit ke Isun? Ya, pokoknya yang segeng sama Dewe Isun sengit. Sejulid itu. Sesirkel itu ya jadi. Iya. Pantesan Ira gak suka ngobrol. Gak suka ngobrol sama Gak Isun. suka. Ada Ira tuh. Geng itu lagi lewat. Gitu Mbok. Isun baru tahu SMA ada yang nyebel, ada yang sebelah sama Isun King. Iya Je. Tapi seiring berjalannya waktu Isun udah menemukan pangeran sendiri kan. Yang itu udah lewat. Jadi kita baik-baikan. Minal aidin wal faizin. Dilupakan ya yang lalu. Yang lalu Isun juga nggak tahu kalau Ira sebel. Kalau Isun tahu ya Isun sebelin balik lah. Ya udah Isun sebelnya sekarang aja lah Mbok. Jangan sih balaan sih Mbok. Balaan. Nanti 2 bolem pecah gawat. Ya mau cari gantinya siapa temen SMA langsing semua Mbok. Gak ada ya. Lagi. Cuma kita berdua. berdua. Pantesan waktu itu Isun pernah di SMS Ira Mbok zaman dulu. Kayak nanyain cowok Ira gitu. Iya. Isun tuh masih inget kayak Kak ini Uci. Penipuan kali Mbok. Gerek. Anda mau pinjaman dana talangan. Barangkali itu dari Tinder atau apa? Belum Zaman dulu ada. Friendster aja MIRC. Jangan sok muda Kik. Terus Isun SMS Ira. Iya SMS kayak Kak ada si Anu enggak kayak gitu. Terus lagi sama si lagi sama temen Isun gak sih enggak kayak gitu. Terus ngapain Kik Uci nakon-nakon Isun kayak gitu. Terus ya udah nggak tahu Isun yang kata gitu doang. Iya soalnya kan Ira tuh kayak bener-bener sendal jepit banget kan sama Ono. Jadi pasti di mana dia berada Ira weru gitu. Jadi Isun tuh mengorek-ngorek. Ternyata gagal, emang gak ada di situ ya. Tidak terbukti. Kayak termehek-mehek banget tau dulu tuh lebay pisan ya. Iya Ira yang lebay. Iya sampai Isun sengit sama Ira tuh korelasinya di mana? Iya gitu. hubungannya apa Isun gak pacaran juga sama cowok Ira. Ternyata Ira gak tahu kalau kita masih sama DWK. Iya kan? taunya kayak yang putus nyambung terus lagi putus ya udah terus deketin teman Isun kayak gitu. Ya ampun masa-masa SMA teh emang masa yang paling. Tapi SMA Badung sih. Isun Badung banget lagi SMA. Ira ingat gak sih? Hah? Sering banget dipanggil DP. Ih Isun Badung banget. Mabok. Enggak. Gulat dai. Isun kalau ngobat. Isun ada cerita nih. Waktu SMA mungkin Ira gak tahu sih. Soalnya Ira IPS kan. Nah dia tuh IPS guys. Walaupun Isun tampang IPA. Walaupun tampang begini tuh dia kayak IPA. Gaya banget kan. Iya dong pinter. Jadi dulu tuh Isun ya kalau sekolah itu cuma dikasih ongkos 1.000 perak. Sedangkan angkot itu kan Isun di rumahnya di Ciperna tuh. Harus 2 kali angkot kan buat ke sekolah. Itu tuh udah mikir 1.000 cuman sampai sejalan doang, harus nyampe Grage doang dan itu harus jalan kan ke sekolah. Mikir aja, anjrit ini baliknya gimana gitu kan. Gue dikasih duit 1.000, kagak bisa jajan, kagak bisa balik gitu. Akhirnya di kantin tuh Mbok. Lagi pada jajan kan. Bidar. Iya bidar sama si yang minuman itu siapa sih? Bartender itu. Minuman keras. Yang begini tuh. Ini plastik kan. Iya. Itu bartender. Lawas. Iya lokalnya. Dengan kearifan lokal. Dengan kearifan. Terus ada teman-teman kan lagi pada nongkrong. Di ini apa? Di Rangkul. Di Rangkul. Cuy, sewu sih cuy. Bukan di Rangkul Ira, di Piting. Di Rangkul tapi pakai tenaga tuh. Kalau nggak dikasih. Cuy, sewu sih cuy. Buat apa kamunya? Ya sewu baik sih kan batur. 1.000. Siapa? Kok Isun gak pernah digituin sih? Soalnya Ira anak IPA. Isun tuh gak pernah malak anak IPA guys. Soalnya barangkali wadul. Emang wadulan anak IPA? Anak wadulan sih. Terus kayak mereka tuh kayak apa sih? Gak asik. Jadi Isun tuh wedi tuh guys. Pengen ngapa-ngapainnya tuh. Jadi itu Isun nganuin anak IPS sama adik kelas. Dirangkul, sewu gitu. Buat apa sih teh? Buat apa ya? Buat jajan lah. Buat apa sewu gitu kan? Masa kalau bukan buat jajan itu preman anjir. Iya. Terus Isun baliknya dapat 37.000 cuy. Ya Allah banyak pisan loh. Bagi sama Ambon tau gak? Ambon Ira 10.000 Joko geng semuanya. Geng Dalban. Dulu Isun wanita satu-satunya yang baduk ya. Yang bisa meminta dengan sedikit paksaan. ya lihat poster Ira juga ngasih mau pedih anjir. Anjir kalau gak ngasih 1.000 habis. Dipiting ditindihin King. Begini kan. Jadi dulu tuh kayak gitu pas SMA.
selalu ada jalan walaupun orang tua ngasih duit 1.000, 2.000 tapi perut kenyang, duduk masih bisa di angkot yang nyaman gitu dengan ongkos masih ada dan bisa bagi-bagi. Heran banget karena itulah. Terus Ira sedekahin gak itu? Amal Jumat cuy. Bismillahirrahmanirrahim, jadi orang dermawan, masukin. Yang dapat amalnya yang tak palakin semua. Soalnya bukan duit Isun ya. Terus pernah masuk BP beli? Oh jelas sering dong. Iya Bok. Isun tuh gak deket sama Ira karena kita gak pernah sekelas kan. Udah beda jurusan. Ya Ira kan kelasnya di atas ya Mbok. Iya, Isun Ira kan di di bawah bawah kan. Ira gak mungkin tahu kan kalau Isun melangkahkan kaki ke BP. Gak bakal tahu. Serius dipanggil? Serius. Dan kasus sama guru juga banyak. Jadi jangan lihat dari penampilan Isun guys. Iya ternyata Mbok Uci ini guys. Dulunya badege udah bilang. Jadi ya karena gengnya cowok semua. Jadi kalau sama cewek tuh kayak ngambekan tuh Mbok. Males tuh. Baperan gitu ya. Gitu ya. Cewek-cewekan taksilak roknya mewek. Ya gitu. ya Ira goblok. Mana ada orang disilak roknya lagi doci lagi. Ya nggak ada. Ini melayang. Belum sebici itu ya teman-teman kita ya dulu ya. Iya. Ya, Isun tuh Dulu ngerjain baik-baik. teman-teman Isun kan pakai yang kerukan yang ada kacanya tuh Isun taruh di sepatu kan. Iya. Ira yang nganuin. Iya. Kan biasanya cowok-cowok Terus Mbok. kan Isun yang laporan ke teman-teman cowok Isun tuh. Merah cuy gitu. Jadi maksudnya dalamannya merah. Iya Wah, CD-nya. merah dia gitu ya teman-teman cowok Isunnya. Terus nanti yang ini yang itu Ci Isun gini. Ping. Wah gitu. Jadi teman-teman cowok Isunnya memanfaatkan tuh kayak tuh. Salah emang Ira. Emang. Jadi ya Allah geng Dalban bener zolim Anda semua ya. Sekarang masih suka kontekan gak sih? Masih sih, sama mereka nya? alhamdulillah masih. Kita kan ada grup juga. Grup kelas. Alhamdulillah sih masih kompak. Grup sekolah. Grup angkatan, tapi Isun kenapa jadi deket sama anak IPA ya? Ya anak-anak IPS tuh kebanyakan pada ambiar, nggak tahu pada maksudnya misa-misa ya. ada yang merantau, ada yang dia kayak udah jadi suami takut istri tuh. SSTI. Oh Iya, ada SSTI. ada. Tadinya preman, jadi sekarang ayah bunda dan anak adalah yang utama. Abi Umi. Ada yang begitu. Jadi Sun kan kagok Mbok. Sekilas Perjalanan SMA. Bener. Sekarang sudah menikah, sudah punya anak 2. 6. Banyak banget. Tambah Mbok. anak kucing. Anak 2 ngasuh. Ngasuh pastilah. Iyalah. Ngasuh Ini bapaknya. ditinggal nih. Ditinggal dititipin. demi undangan Ira. Kan kita udah gak sengit sama Ira. Ira baik banget sih mau Iya, mampir-mampir jadi ke harus sini. mau. Iyalah. Kerja juga ya Mbok sekarang Ira. Kerja dari tahun 2015 Isun kerja Mbok. Masih sekarang. Masih. Cuman dulu kan di Bandung. Terus tahun 2018 reposisi ke sini ke Cirebon. Mutasi. Terus sekarang masih. Masih Ya ampun dong. kerja juga. Terus ini jualan-jualan makanan-makanan masih gak sih? Masih dong. Apa? Untuk bertahan hidup. Oh iya, kupat tahu. Kupat tahu masih. Terus sekarang lagi apa? Sekarang tuh Isun tuh lagi membangun ini, Bu. Apa namanya? YouTube channel. YouTube channel itu masak-masak. Oh, isinya. Sebenarnya sama sejarah Isun lagi SMA nggak ada hubungannya ya. Iya, emang Nggak- kita suka masak. Harusnya sekali. channelnya sini malak-malak. prank-prank gitu ya. Iya, malak-malak Wira salah masak-masak tipe ya. Iya, tapi kayaknya Iya, jadi kenapa bener. jadi masak? Malah jadi masak. Awalnya Isun kayaknya salah ketik, keterusan. Jadi Isun lagi membangun itu channel YouTube masak, terus channel itu tuh jadi kayak buat apa sih namanya portofolio tuh. Jadi maksudnya orang-orang tuh kalau misalnya mau beli makanan ke Isun kayak katalognya lihat aja di YouTube Isun gitu. Tapi resepnya ya tak share juga. Kalau misalnya ada orang-orang yang mau bikin nyoba sendiri. bikin sendiri ya sok gitu. Tapi kalau mau beli di Isun ya bisa gitu. Tapi Baik banget sih Ira. Ira baru tahu kok. Isun kan belum lihat YouTube Ira. Berarti Ira gak jadi blog Isun. Nanti mau report akun YouTube Ira. Kejam. Dakjal. Gak ada akun. Iya, jadi Isun mikirnya gini. Kalau ini kan alhamdulillah YouTube udah
bisa menghasilkan lah gitu kan. Udah dimonetisasi juga. Jadi Isun mindsetnya awalnya itu yang penting berguna dulu. Isun kan dulunya udah sampah banget di masyarakat udah kan. gak ada ahlak banget Gak ada kan. ahlak Iya, kan. gak ada fungsinya. Udah digeletakin di jalan aja gak ada yang mau anjir. Udah dikasih duit 2.000 ambil. Gak Iya, ada. gak ada. Gak ada yang mau. Saking sesampah itu aing. Bukan Isun yang ngomong. Tapi muka Ira menyiratkan. Iyalah, Isun tambahin makanya. Nah jadi Isun pengen ya melakukan sesuatu yang bisa berguna gitu tuh. Maksudnya menebus dosa-dosa lalu. Enggak lah. Jadi Isun tuh emang setiap hari masak. Nah kebetulan pas bulan Maret itu puncak pandemi pertama. Karena awal pandemi tuh Mbok. Pandemi itu kan kita kupat tahu gak boleh jualan. Suami Isun kan kerjanya ke Bandung kan. Dia gak boleh ke Bandung juga karena lockdown. Nah karyawan itu ada di rumah, gak boleh mudik. Padahal mereka gak jualan kan. Otomatis jadi tanggungan lah di rumah. Nah kita tuh kayak mikir, aduh ngapain ya gitu. Maksudnya meratapi keadaan juga, ya buat apa gitu kan. Kita gak bisa terus-terusan ngeluh. Ya wis lah Isun masak setiap hari pasti masak. Ya udah kenapa gak bikin konten aja daripada Isun cuman share-share di WA doang, cuman ngebibita orang, bener gak sih? Kayak cuman ih mau gitu. Nah, Mama tuh komennya ke Isun update. kebita banget mau. Isun tuh kayak dosa tuh. Aduh cuman ngebibita orang doang gitu. Nah akhirnya ada handphone, terus juga ada niat yang kuat dan juga tekanan keadaannya. Isun bikinlah konten. Konten waktu itu juga simpel-simpel aja, kayak cuman jamur crispy yang gitu-gitu, Mbok. Oh yang jamur Isun lihat. Iya kan. Nah, Terus itu denger suara Ira males kick Isun ya. emang Iya. juga. Ih, gila banget Ini bun, mama apa sih? Iya, Ya, Mams. selamat datang di dapur Manda gitu. Padahal kan Isun wah. Iya, padahal barbar gerokan. Iya, di situ itu sosok lembut tuh. Najis kick si Uci. Jadi Isun gak mau nonton lagi, Bok. Isun juga najis. Gara-gara itu jadinya tuh Isun tuh bikin konten. Nah terus kebenarannya ya Isun komputer nggak gaptek-gaptek banget ya. Terus Isun izin sama suami kan, boleh nggak kalau nggak upload YouTube gitu. Dulu tuh sering nggak boleh Mbok. Kayak Isun tuh senang mukbang-mukbangan gitu tuh. Mungkin suami Isun malu kali ya. Iya gitu Tuh Rai pas-pasan mau makan nggak usah diupload ya, tahu diri aja. Kayaknya gitu Iya kan. kayaknya yang lain yang nonton bukannya lahap Iya, apa sih, bukan malah- pengen malah. Iya mau mongkok gitu. Iya kira mau muntah ya itu makanya Isun izin tuh di ACC terus ya udahlah Isun coba-coba ngedit sendiri tuh Mbok. Ya gitu jadinya editannya Seada-adanya gitu ya, Wak. seadanya atau didak ya Wak. Iya jadi udah gitu lama-lama keterusan dan Isun mikirnya apa yang sudah kita mulai kayak nggak pantas aja kalau kita berhenti tengah jalan tuh. Maksudnya sia-sia tuh ngapain sih, udah capek ngedit di sela-sela ngurus anak, sela-sela ngurus rumah tangga gitu kan. Jadi Isun terusin tuh jadi rutinitas Bok setiap hari dan memang goalnya ya YouTube ini harus menghasilkan baik itu jadi manfaat untuk orang atau hasil untuk Isunnya dewek gitu. Dan akhirnya alhamdulillah 2 bulan nge-YouTube tuh Isun dimonetisasi Mbok. Cuan. Dollar. Alhamdulillah. Jadi Isun Bandung-Bandung gini ibu guru bapak guru gaji saya dolar Bu. Yang dulu sering masuk BP. Iya. Sekarang udah digaji dolar. Iya gitu. Jadi ada perbaikan lah Iya. sedikit. Gara-gara di masa lalunya badeg gitu ya, Mbok. Iya itu Mbok. Jadi awal yang konten kayak gitu. Dapur Manda tuh. Sekarang masih. Masih mas sekarang lagi bikin channel baru punya anak-anak. Gitu. Cuman emang masih Apa anak-anaknya memelihara ikan cupang mending nyari kecebong di sawah. sama ini peletekan. Ih parah banget. Peletekan Isun tahu. Iya, peletekan tahu. Iya, apa parah banget apa? Iya sangka ini gak pernah nonton. Nah, tahu yang peletekan itu. Iya peletekan itu kita pernah main peletekan kan? Iya. Isun tuh jadi mengangkat isu-isu yang anak-anak tuh harus tahu. Zaman sekarang tuh jarang banget Mbok. Anak yang tahu peletekan, anak yang taul cara nangkep kecebong. Tapi kan peletekannya udah nggak ada juga sih. Ada, Mbok. Masih. Ira tinggal di Masih. Di Cipto nggak ada. Semen semua. Kaisnya banjir. Kesian.
sekarang tuh anak-anak tuh nggak ada yang tahu. Maksudnya bukan nggak ada yang tahu, jarang banget yang tahu tanaman itu. Even di kampung yang memang ada tumbuhan itu nggak kenal. Nah Isun tuh kenalin ke temen-temen, ke anak-anak Isun. Nih dulu Manda nih suka main beginian. Sampai lupa waktu, baliknya diceprot sama mbok. Peletekan Ira nyari rumah Ira kan masih sawah-sawah geta. Maaf Isun anak kota geta. Isun di kota mbok nggak ada peletekan. Jangan bilang rumah Isun kamu. Sawah Kik itu pernah ke rumah Ira mepet sawah jauh masuk ke pokoknya kalau sebelum maghrib tuh sudah di rumah nggak sih? Ira tuh suka selalu bilang rumah Isun planet luar. Apa kabar Ira ke situ patok terus? Jauh lebih jauh dari rumah Isun. Iya tapi kan situ patoknya nggak ada sawah-sawah gitu, masih jalannya tuh masih rame ya, gitu tapi loh. Kan jaraknya tuh jauhan ke sono. Ira tuh sengit sama Isun dasarnya. Ya kan? Iya nggak secara nggak langsung ya. Sebenarnya Isun juga sengit hasad. Hasad anak dajjal. Gak ada akhlak. Terus Ira bagi waktunya priben. Ya sebenarnya sih kalau menurut logika ya nggak bakalan cukup tuh waktu 24 jam ya. Cuman kalau dijalanin ya kejalanin aja gitu. Maksudnya kayak kita bangun ya standar emak-emak lah jam 4:30. Atau kalau Isun lagi malas ya jam 7. Kok jauh ya? 4:30 kalau lagi malas ke 7. Itu mustahil Mbok. Soalnya ibu-ibu anak 2 bangun jam 7 curiga kayak anaknya dikasih CTM. Iya bener ya. Iya. Pasti bangun ya. Dari subuh udah gitu Mbok alarmnya. Umur berapa sih yang kedua? 1 tahun. 1 tahun ya sekarang. Iya. Jadi nggak mungkin. Pasti mengawali hari dengan subuh. Cuman kan ada yang rebahan maning gitu Mbok. Nah kalau Isun ya ngangkat pantat lah gitu ke dapur gitu ngapa-ngapain. Gini, diangkat. Gini. Jadi ya paling standar sih kayak ibu-ibu biasa jam segitu, terus ya ngurus-ngurus rumah, bikin sarapan. Isun tuh waktu untuk ngonten, ini kan berarti kegiatan Isun semuanya kan nih. Waktu untuk ngonten itu jam 10 sampai duhur, terserah mau Ira ngontennya jam 11 kek, mau jam 12 kek, yang penting di antara waktu itu. Berarti ada jadwalnya gitu ya. Ya kalau Isun sih berusahanya gitu ya, tapi kan kenyataannya ya kadang on time, kadang enggak gitu. Nah setelah itu ya wis, udah habis ngonten, kita biasalah bikin makan siang dan lain-lain. Itu konten itu pasti habis Mbok dimakan. Jadi konten tuh bukan cuma gaya-gayaan tuh kayak bikin apa terus difoto doang udah gitu. Enggak, itu ditungguin di belakang meja. Agian sih difotoin gitu. Jadi habis gitu ya. Jadi habis makan siang. Nah setelah itu ya mungkin nidurin anak-anak dan lain-lain. Nah abis asar Isun pasti ngedit jadwalnya, ngedit video. Karena Isun tuh kejar tayang tuh Mbok. Setiap hari kan. Setiap hari tayangnya. Selama mengejar cuan itu, dimonetisasi itu setiap hari ngonten, gak pernah enggak. Jadi makanya pas berapa bulan ke belakang itu ya perjuangan banget tuh. Awal-awal banget nge-YouTube itu emang setiap hari ada jadwalnya. Kalau nggak gitu nanti nggak kekejar. Kenapa nggak ini bayar orang itu buat editor gitu? Bayar orang gimana? Isun juga lagi. Ya maksudnya bayar seada-adanya. Ya nggak bisa kecuali proyek thank you ada yang mau. Nggak mungkin kan? Iya, proyek senyum. Makasih mas, nggak mungkin banget. Jadi waktu itu tuh nggak ada mikir mempekerjakan orang. Pokoknya apa yang bisa Isun lakukan dari rumah tak lakukan gitu. Walaupun menghasilkan saat itu juga ataupun nanti yang penting Allah udah lihat lah Isun berusaha gitu. Nih Allah Isun lagi diuji nih secara ekonomi tapi Isun nggak mau diem aja gitu, sama suami tuh nggak mau diem aja. Jadi biar bersusah-susah tapi Isun yakin pasti ada hasilnya gitu. Nah makanya habis asar itu udah ngedit itu maghrib pasti tak upload ke YouTube. Nanti jam 7 dipublish gitu terus tiap hari. Iya di atas jam 7 sambil nunggu anak-anak tidur. Ya Isun ya menghabiskan waktu sama anak-anak. Nanti anak-anak udah tidur baru kerjaan kantor begono. Kerjaan kantornya di rumah ya ngerjainnya? Iya bisa di rumah tapi emang harus ke lapangan juga. Walaupun enggak office hour Mbok. Alhamdulillahnya tuh. Jadi kerjaannya masih fleksibel. Kalau office hour Isun gak bakal bisa ya. Iya. Terkungkung di kantor. Jadi anak kantor. Terus jadi tiap hari gitu. Iya, tiap hari. Ada ngerasa suntuk masih bosen gitu. Kayak mau sehari itu
udahlah enggak lah hari ini kayak dasmet banget, dasmumet kayak Itu gitu. Isun tuh sering nangis di pojokan, Bok. Oh coba peragain. Kayak Enggak gitu. tapi nggak ada suaranya. Cuma ekspresi doang. Nanti Isun nangis di kamar mandi pakai shower gitu, kayak air matanya ketutup air gitu. Drama. Terus Atau nggak di soundtracknya tuh motor. jeng. Ku menangis. Tadi Rena sampai wah gitu gini-gini. Iya bener ambil TikTok. Ya Allah. Bok ada yang mau disampaikan gak nih buat teman-teman Ngopi Pasti? Buat emak-emak di luar sana, bagaimanapun masa lalu kita, ya kan? Maksudnya kayak semua orang tuh punya masa lalu. Mau itu aib, mau itu dulunya alim banget gitu. Yang jelas masa lalu itu mengajarkan kita untuk jadi pribadi yang lebih baik hari ini gitu. Jadi ngasih pelajaran jangan malu sama masa lalu kita, walaupun gimana ya, maksudnya kayak predikat anak Badung, predikat anak ini masih akan nempel. Terus si Uci kan bekas dulunya bandel banget, masa sekarang kayak gitu, nggak mungkin. Kayak masih ada orang yang nggak percaya gitu. Jalanin aja, abaikan gitu ya, abaikan. Gitu. Terus sebagai nih sekarang kita yang udah jadi emak-emak, jangan emak-emak ya udah nggak apa-apa, mbok wis. Yang sudah menjadi ibu rumah tangga, itu tuh jangan takut mimpi kalian tuh dibatasi dengan status itu. Maksudnya kayak kita punya anak, punya suami, itu tetap prioritas. Tapi bisa juga kita mengembangkan kayak hobi, kayak kesenangan kita, terus juga kayak ide-ide brilian kita bisa juga kok dilakuin dari rumah. Contohnya kayak Isun gitu, kayak senang masak, terus ya cari cuan juga bisa gitu. Ya bisa dari rumah, nggak harus kitanya kayak keluar kayak apa sih namanya meeting-meeting dengan banyak orang atau dan lainnya tuh sebenarnya bisa disiasati gitu. Jadi jangan mati langkah ketika jadi ibu rumah tangga, tapi jadilah ibu rumah tangga yang bisa jadi contoh buat anak-anak bahwa nih lo emak lo nih nggak cuman sekedar berkutat di dapur tok, terus nyebokin elu gitu kan, terus nyuapin elu, enggak. Tapi kita punya karya yang nanti anak kita lihat. Gitu, Mbok. Mantap. Mbok Uci. Tadi hanya fiktif belaka. Yang tadi diedit. Yang tadi Isun kesambet. Iya. Saha. Aing mau. Yes, Uci udah balik lagi. Keserupan mata Najwa. Najwa Shihab. Gak semua yang lo denger itu benar. Ya Allah, seneng banget sih Mbok ngobrol di sini. Ya ampun, seneng kan. Boleh gak sampai besok? Enggak dong. Isun gadis gak apa? Anak Ira di rumah sampai siap. Makasih Mbok Uci udah mampir-mampir. Sama-sama, udah sharing-sharing. Mbok. Sukses ke depannya, semoga kontennya makin banyak. Apanya? Yang report. Astagfirullahaladzim. Coy ya. Gini lagi aja. Coy ya. Masih berlaku ya gini ya? Masih, ya, kearifan lokal. Amin. Makin banyak yang dislike. Bok coy. Itu mau ngunjungin akun Ira terus Isun dislikein semua. Iya, astagfirullahaladzim. Kalau akun YouTube kita disuspend. Emang kalau baik yang dislike disuspend? Enggak sih. Enggak. Ya tapi tapi pokoknya kalau kenapa-napa akun Isun Ira. Padahal kan cuma Isun aja. Isun gak mau ngajak orang-orang untuk dislike. Ya, cuma Isunnya doang. Ira 1 juga hitung berapa? 1 juta. 1 juta. Ira Buas. Alhamdulillah Ira mengakui. Ya Ira kan 5 juta. Anjir. 5 kali lipat. Ya ampun, bahagia ya. Ini kayak ngelepasin semua beban-beban di rumah Iya, nanti balik lagi ke rumah. Balik lagi. Masak maning, ngulek maning, motong maning. Iya gitu maning, nyewok kayak maning. Semangat Mbok Uci. Iya, semangat Mbok Eka juga. Pokoknya keep contact. Ih, Ira blok Isun nanti abis ini. Oh iya, ya udah nggak usah kontek-kontekan. Bye. Kelar podcast. Hubungan pertemanan kita juga. Bye. Dadah. Sampai ketemu lagi. Bye. Sampai ketemu lagi di Ngopi Pasti Fatek Podcast episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Joget-joget dulu. Jadi bergelambir.
Giro lupa ngopi pasti Fatek Podcast. Woohoo.